Jadi Rawa Opa ini sendiri kita ketahui bersama ini aliran airnya mengalir dari Rawa Opa ini sebagai daerah tampungan air dari daerah-daerah sekitarnya. Kemudian rawa ini mengalir sampai ke kota Kendari, bahkan sampai dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air minum karena nanti di daerah Kendari akan bergabung dengan sungai-sungai yang lain di Pohara. Itu airnya dimanfaatkan untuk sumber air minum kota Kendari. Aliran air dari Rawa Opa juga memasok ribuan hektar sawah petani yang tersebar di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan. Sudah puluhan tahun warga mengandalkan pasokan air dari perairan rawa ini. Petani mengaku untuk hasil panen melimpah mereka tak pernah menggunakan pupuk karena persawahan cukup subur yang ditunjang dengan perairan yang baik. Untuk sementara kita dari air panas, kita pakai air panas dengan bantuan di sini air apa? Air rawa. Iya. Iya. Kalau untuk di sini sekitar ini saja masih bisa dibantu dengan dipakai untuk air di atas air apa namanya ini? Air panas. Iya. Ekosistem Rawa Opa juga menjadi habitat dan surga berbagai burung-burung air. Bahkan beberapa satwa yang menghuni ekosistem ini masuk kategori satwa yang dilindungi. Andai ekosistem rawa ini rusak, fungsinya sebagai catchment area akan terganggu dan juga berbagai habitat yang menghuni ekosistem rawa ini ikut musnah. Tentu saja kawasan ini pun tak luput dari berbagai gangguan dan ancaman. Persoalan klasik yang kerap muncul di sekitar kawasan konservasi adalah tekanan penduduk. Warga melakukan perambahan di sekitar daratan rawa. Tak hanya itu, kelestarian rawa pun terancam dengan ulah warga yang kerap melakukan pemanfaatan rawa tak ramah lingkungan. Ancaman lain pun kini mengincar keberlangsungan Taman Nasional Rawa Opa Watu Mohai dengan adanya rencana pemerintah daerah untuk menurunkan status kawasan untuk dijadikan lahan konvensional menjadi ancaman terbesar keberlanjutan ekosistem Taman Nasional termasuk ekosistem rawa. Ekosistem Rawa Opa menyimpan potensi luar biasa, baik secara ekologis, ekonomis, ilmu pengetahuan, maupun sosial budaya, sehingga perlu strategi tepat untuk melestarikannya. Kepala Seksi Wilayah 1 Taman Nasional Rawa Opa Watu Mohai mengatakan, untuk mengantisipasi beberapa gangguan ini, Balai Taman Nasional bersama masyarakat bergandeng tangan dalam upaya penyelamatan Rawa Opa. Ya kita pakai tiga metode itu. Yang tadi katakan itu preventif, persuasif dan represif. Represif itu sudah mungkin kalau tindakan itu tindakan akhir ya. Itu. Kalau sudah mentok itu persuasif, represif itu penegakan hukum. Penegakan hukum itu apabila si pelaku tertangkap tangan atau tidak. Gitu. Misalkan ya si pelaku pengerusak ditemukan, lantas mengarah ke si cukong yang memberikan modal siapa, itu bisa. Peran masyarakat dan Taman Nasional untuk melestarikan ekosistem rawa terbukti dengan adanya komitmen warga membentuk Asosiasi Kerukunan Masyarakat Pencinta Rawa atau AKMAPER tahun 2005 lalu. Kedua belah pihak berkomitmen menyelamatkan rawa dengan prinsip saling memberi kemanfaatan. Kita bentuk organisasi ini sebagai salah satu wujud kepedulian kita terhadap lingkungan Rawa Opa, yang dimana saat ini kita lihat dengan maraknya perambahan-perambahan hutan, nelayan-nelayan tradisional yang kadang-kala melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, menggunakan pestisida. Jadi kita bentuk organisasi ini yang anggotanya terdiri dari 13 desa di Kecamatan Angata, yang tujuannya untuk mengantisipasi dan membina langsung para kelompok nelayan, para perambah yang ada, memberikan pemahaman mereka bahwa apabila terjadi perambahan dan apabila juga kelompok nelayan tradisional melakukan penangkapan ikan, itu dengan menggunakan pestisida tidak ramah lingkungan, dengan sendirinya nanti itu akan punah semua. Ya utamanya ikan-ikan yang ada di rawa sebagai sumber kehidupan masyarakat. Masyarakat lokal yang dikoordinir AKMAPER diizinkan memanfaatkan jasa lingkungan secara lestari. Sedangkan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem rawa,
Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watu Mohai berperan sebagai fasilitator masyarakat lokal dalam pengamanan swakarsa melakukan rehabilitasi atau restorasi di sekitar rawa serta mendukung penegakan hukum atas pelaku kerusakan rawa. Komitmen melestarikan ekosistem rawa tersebut juga ditunjukkan oleh 16 desa yang berada di sekitar Rawa Aopa yang tergabung dalam Asosiasi Kerukunan Antar Desa atau AKAP. Pengerusakan juga sangat dominan sehingga telah kita bentuk AKAP itu karena juga termasuk yang pencari kayu dan lain sebagainya, utamanya bukan kayu bakar lagi, kayu untuk bahan rumah itu kan merajalela waktu sebelum kita bikin kesatuan itu kerukunan. Nah, setelah adanya kerukunan mulai berkurang karena secara bersama. Peran tersebut juga dilakukan Radio Cemara sebagai salah satu mitra Balai Taman Nasional dalam penyebaran informasi tentang kawasan Taman Nasional Rawa Aopa yang terletak di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka. Diharapkan pengelolaan kolaborasi yang sedang dilaksanakan memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ketua Akmaper menegaskan kembali dukungan atas kolaborasi Rawa Aopa bisa dinikmati masyarakat sampai beberapa generasi yang akan datang.